Inilah alasan mengapa Nabi Musa tidak bisa bicara dengan jelas. Suatu ketika, di saat Nabi Musa masih kecil, ia menarik janggut Firaun hingga berdarah dan membuat penguasa Mesir itu curiga bahwa bayi ini mungkin saja adalah ancaman bagi kekuasaannya. Ketakutan tersebut mendorong Firaun untuk memerintahkan pembunuhan Musa kecil. Namun Allah memberikan ilham kepada istri Firaun agar Musa diuji dengan dua pilihan, roti atau bara api. Jika memilih roti, ia dianggap cerdas, namun jika memilih bara api, ia dianggap tak berbahaya. Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk menuntun tangan kecil Musa agar memilih bara api hingga lidahnya terbakar dan menyelamatkannya dari kecurigaan Firaun. Akibat peristiwa itu, Nabi Musa tidak dapat berbicara dengan jelas hingga dewasa. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar dilepaskan dari kekakuan lidahnya. Allah kemudian mengutus Nabi Harun yang fasih berbicara untuk mendampinginya dalam menyampaikan dakwah. Setan saja lari ketika melihat Umar, apalagi para wanita. Suatu hari, Rasulullah sedang berbincang dengan beberapa wanita Quraisy di rumah beliau. Tiba-tiba terdengar suara Umar datang hendak bertamu. Dan seketika wanita-wanita itu berlari dan bersembunyi hingga membuat Rasulullah tertawa. Melihat Rasulullah tertawa, Umar pun heran dan bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku heran pada wanita-wanita itu. Begitu mendengar suaramu, mereka segera bersembunyi." Dengan penuh penasaran, Umar bertanya, "Wahai para wanita, mengapa kalian takut padaku dan tidak takut pada Rasulullah?" Mereka menjawab, "Karena engkau lebih keras dan kasar dibandingkan beliau." Rasulullah pun bersabda, "Wahai Ibnul Al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jika setan melihatmu berjalan di suatu jalan, dia akan mencari jalan lain untuk menghindarimu." Inilah kisah seorang pendeta Yahudi yang memberi wasiat kepada muridnya, "Wahai muridku, carilah seseorang yang bergelar pintunya ilmu, dan ujilah dengan pertanyaan matematika yang belum bisa aku jawab. Jika mampu menjawabnya, maka dialah orangnya, dan kamu harus mengikutinya." Setelah gurunya wafat, si murid berkelana hingga akhirnya tiba di Madinah. Ia pun bertanya ke penduduk setempat dan diberitahu bahwa orang itu ialah Ali bin Abi Thalib. Si murid pun segera menemui Ali dan mengajukan pertanyaan dari gurunya. Si murid bertanya, "Bilangan mana yang habis dibagi dari 1 sampai 10? Ali dengan tenang menjawab, "Kalikan jumlah hari dalam seminggu, hari dalam sebulan, dan bulan dalam setahun. 7 dikali 30, dikali 12 hasilnya adalah 2.520. Murid itu pun terkejut setelah dihitung beberapa kali. Ternyata 2.520 adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi habis dari bilangan 1 sampai 10. Kagum akan jawaban Ali yang tepat, murid itu akhirnya mengikutinya dan memeluk Islam. Kisah seorang Muslim yang tidak disapa Rasulullah. Dikisahkan ada janda miskin yang membawa anaknya meminta bantuan kepada seorang lelaki Muslim. "Wahai Tuan, sudilah kiranya. Bermurah hati, anakku ini seorang yatim dan sedang kelaparan. Kumohon pertolonganmu." Janda tersebut bicara. Namun lelaki itu menolak membantu dan berkata, "Mana buktinya jika kamu orang miskin dan anakmu seorang yatim?" Janda itu pun terdiam, lalu pergi. Di malam harinya lelaki itu bermimpi bertemu Rasulullah yang sedang didatangi banyak orang. Rasulullah pun menyambut orang-orang dengan senang hati. Namun ketika tiba giliran lelaki itu, Rasulullah menolak menyambutnya. Ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, aku juga umatmu dan aku sangat mencintaimu." Rasulullah menjawab, "Apa buktinya bahwa kamu umatku yang juga mencintaiku?" Lelaki itu langsung terdiam merasa malu karena pertanyaan itu sama dengan yang ia ucapkan saat seorang janda meminta pertolongan kepada dirinya. Ketika teriakan malaikat Jibril yang menggetarkan bumi, saat pagi buta Sayyidina Ali sedang melaksanakan salat subuh, tanpa diduga, Abdurrahman bin Muljam mengayunkan pedang yang telah diracun ke arah beliau. Darah mengalir dari kepala hingga membasahi janggutnya. Dan saat itu kalimat yang keluar dari mulut Ali justru pujian kepada Allah. Saat itu pun terdengar teriakan dari malaikat Jibril yang menggetarkan bumi membuat seluruh warga keluar menuju masjid. Ali dengan tenang mengusap tanah ke dahinya dan berkata dari tanah, "Kita diciptakan dan dari tanah pula kita akan kembali." Sayyidina Hasan sambil membersihkan darah dari kepala ayahnya berkata, "Wahai ayahku, aku tidak kuasa melihatmu
bercucuran darah seperti ini sungguh sangat menghancurkan hatiku. Ali menenangkan putranya dengan berkata, "Jangan bersedih wahai anakku Hasan. Setelah ini aku tidak akan merasakan lagi kegetiran apapun. Lihatlah kakekmu, nenekmu, dan ibumu Fatimah, serta para bidadari yang menyambut kedatanganku." Saat Rasulullah hendak bertemu dengan Allah, beliau teringat kisah Nabi Musa dengan sendalnya. Kemudian Rasulullah pun melepas sendalnya, karena memahami adab ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah berkata, "Ya Muhammad, pakailah sandalmu, karena seluruh penjuru langit berebut minta diinjak oleh sandalmu." Ketika langit diinjak oleh Rasulullah, kegembiraan langit terlihat tak seperti biasanya. Malaikat Jibril pun hanya geleng-geleng melihatnya. Karena saking sayangnya Allah kepada Rasul, sandalnya pun disuruh ikut. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau pernah mengatakan, jikalau engkau bertemu dengan Allah, maka engkau akan hancur, padahal dirimu terbuat dari cahaya. Lalu bagaimana denganku?" Jibril menjawab, "Benar ya Rasulullah, namun aku bukan terbuat dari cahaya Allah, sedangkan engkau tercipta dari setengah cahayanya." Inilah mengapa Rasulullah sangat malu di depan Utsman bin Affan. Suatu ketika Rasulullah sedang beristirahat di rumah Aisyah. Beliau sedang berbaring dengan kedua paha atau betisnya terbuka. Kemudian datanglah Abu Bakar dan meminta izin untuk masuk. Rasulullah pun mempersilahkannya tanpa mengubah posisi dan berbincang seperti biasa. Setelah itu, Umar bin Khattab datang dan meminta izin masuk. Hal yang sama pun terjadi. Rasulullah tetap berbaring sambil melanjutkan perbincangan. Namun ketika Utsman bin Affan datang, Rasulullah segera duduk dan merapikan pakaiannya. Setelah berbincangan selesai dan Utsman pergi, Aisyah yang heran pun bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar datang, engkau menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Namun, ketika Utsman datang, engkau tergesa-gesa segera bangkit dan duduk sambil membetulkan pakaian. Apa yang membuatnya berbeda ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Inilah kisah 3 pemuda yang bangga dengan nasabnya. Dikisahkan, 3 pemuda sedang berkumpul untuk berlatih memanah. 2 di antaranya keturunan terhormat dari suku Quraisy dan yang satu hanyalah seorang budak. Pemuda Quraisy pun dengan bangga menunjukkan kemampuannya. Pemuda pertama yang berasal dari garis keturunan dari Abu Bakar dan Talha dengan sombong berkata, "Siapa dulu? Aku ini keturunan 2 tanduk." Anak panahnya melesat tepat sasaran. Pemuda kedua pun tidak kalah percaya diri. Ia keturunan dari Utsman bin Affan, menembakkan panahnya dan berkata, "Siapa dulu? Aku ini keturunan syuhada." Namun, ketika giliran sang budak tiba, ia mengejutkan kedua pemuda tersebut. Panahnya meluncur mulus dan dengan percaya diri ia berkata, "Siapa dulu? Aku ini keturunan dari orang yang para malaikat pun bersujud kepadanya." 2 pemuda Quraisy pun kaget mendengar ucapan budak tersebut dan bertanya, "Siapa orang tersebut?" Dengan santainya ia menjawab, "Beliau adalah Nabi Adam alaihissalam." Inilah 3 golongan orang yang pertama kali diadili di hari pembalasan. Yang pertama, orang yang mengaku mati syahid. Di hari pembalasan, orang itu berkata, "Aku telah berperang karenamu dan karena itu aku syahid." Lalu Allah berfirman, "Kamu bohong, kamu berperang agar kamu diakui sebagai orang pemberani dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Yang kedua, orang yang mengaku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Di hari pembalasan, orang itu berkata, "Aku telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu." Lalu Allah berfirman, "Kamu belajar agar kamu diakui sebagai orang alim, kamu membaca Al-Quran agar kamu diakui sebagai seorang qari, dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian." Yang ketiga, orang yang dikaruniai harta. Di hari pembalasan, orang itu mengaku, "Aku tidak pernah menyia-nyiakan harta yang telah engkau berikan, melainkan aku berinfak karenamu." Lalu Allah berfirman, "Kamu bohong, kamu melakukan itu agar kamu diakui sebagai orang dermawan, dan kenyataannya kamu disebut-sebut demikian." Suatu hari di bulan Ramadan, ada seorang pria tua sedang duduk di bawah pohon kurma. Ia berbuka puasa hanya dengan roti kering dan air putih. Tiba-tiba seorang pengemis mendekat dan meminta untuk berbuka bersama. Dengan senang hati pria tua itu berbagi makanannya. Tak lama kemudian sang pengemis berkata, "Maaf, rotimu terlalu keras, aku tidak bisa mengunyahnya." Pria tua menjawab,
Kalau engkau ingin roti dan makanan yang lebih baik, pergilah ke rumah Hasan bin Ali. Kemudian pengemis itu pergi menuju rumah Hasan. Ia pun menikmati makanan berbuka bersama Hasan dan kaum duafa lainnya. Setelah selesai makan, ia pun membungkus sisa makanannya. Melihat hal itu, Hasan bertanya untuk siapa sisa makanan itu. Jika kurang, aku bungkuskan lagi untukmu. Pengemis menjawab, makanan ini untuk pengemis tua di bawah pohon kurma. Kasihan dia hanya berbuka dengan roti kering. Seketika Hasan pun meneteskan air mata dan berkata, dia adalah ayahku Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang kepala negara, dan beliau selalu memakan makanan yang biasa dimakan orang-orang miskin. Inilah kata-kata yang diperebutkan para malaikat. Di saat Rasulullah dan para sahabat sedang menunaikan sholat berjamaah, tiba-tiba seorang pria masuk dengan cepat ke dalam masjid dan memasuki barisan sholat. Saat sholat, pria itu mengucapkan, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat, Rasulullah menghadap ke arah jemaah dan bertanya, siapa yang tadi mengucapkan sesuatu saat aku sholat? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang mengucapkan sesuatu saat aku sholat tadi? Sesungguhnya dia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Pria tersebut pun sadar bahwa dirinya lah yang dimaksud. Lalu pria itu berkata, aku wahai Rasulullah, aku datang ke masjid nyaris berlari. Akibatnya nafasku tersengal-sengal, kemudian aku mengucapkan kata-kata tadi. Rasulullah tersenyum dan berkata, aku benar-benar melihat 12 malaikat berebut untuk menyampaikan kata-kata itu kepada Allah.